Bangsa dan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tegas dan fungsinya. Kemudian Nomor 5 Tahun 2014 tentang anti pelaku tindak pidana teroris. Undang-Undang Nomor 35 Kemudian Keputusan Presiden, ya kebijakan dan pemerintah. Ya, lanjut. Nah, ini maksudnya meningkatkan rasa cinta tanah air. Tadi kan disampaikan sekilas betul ya. Tidak sedikit ya, pahlawan kita di sini siapa? Haji Jenderal Mustafa. Yang putra daerah Tasik sini itu yang mempertahankan pahlawan penjajah. Ya, korban jiwa, korban raga, korban harta banyak ya. Dari para pendahulu kita pahlawan. Ya. Pahlawan dari Aceh ada yang tahu siapa? Cutnya di Jawa Barat banyak. Di Mustafa itu sama lagi para santri mana? Ya dari sini, dari Tasik ya, dari Cipasu ya itu. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari penggunaan narkoba, minuman keras, penggunaan pelaku motor dan praktek prostitusi serta cara pencegahan dan memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang bijak dan cerdas agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif dan hoax yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara. Itu tadi pertanyaannya. Waktu kita upacara tadi, mungkinkah negara Indonesia itu hilang dari peta dunia? Mungkin hilang, mungkin tetap ada ya, betul ya? Nah, mungkin hilang alasannya apa? Kalau kita generasi muda tidak peduli, tidak mau meningkatkan kemampuan kita, tidak mau menggali potensi kita yang ada. Ya, nanti nasib Indonesia bubar, masuk lagi penjajah ke sini, ya berdiri negara lain lagi. Ya, mungkin negara Sulawesi, negara Sumatera, negara Jawa, negara India bisa. Karena apa? Generasi mudanya terpecah belah, ya terpecah belah seperti itu. Kalau misalkan yang berikut alasannya apa? Masih ada. Karena apa? Generasi mudanya peduli ya. Nah, peduli terhadap apa? Kemajuan zaman, peduli terhadap negaranya. Salah satu perwujudan tadi kita melaksanakan upacara itu adalah perwujudan cinta tanah air. Siapa yang mau menghormat bendera? Kalau bukan kita, ya masa orang mana ya? Orang Timur Leste, Timur diusir di sana. Ya masa orang Solomon sana, ya tidak suka dengan negara Indonesia. Hanya kita, generasi muda, perwujudannya salah satu dengan upacara bendera. Ini yang pendahuluan tujuan bernegara, wakil kebangsaan, narkoba, dampak motor, dampak minuman keras, korupsi, penggunaan sosial. Lanjut, bela negara, lanjut Pak. Nah, yang apa sih bela negara ini? Ya, ada yang sudah punya pacar belum? Pertanyaannya, ada yang sudah punya pacar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi membela kekasih sama dengan negara juga kita harus bela. Kekasih kita juga harus dibela, dijajahnya, betul ya? Usahanya habis kita pilih. Lapar dia ajak jajan, nah itu bela. Jadi perwujudan rasa cinta kasih kita terhadap kasih atau ke negara itu seperti apa? Ya, banyak. Jadi sikap dan perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaan kepada negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi perilaku warga negara, ya kita warga negara bukan? Warga negara. Nah, jadi perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Indonesia. Rasa cinta, rasa sayang. Ya, terhadap seandainya negara kita atau wilayah kita ada yang mengancam salah satu wilayah, berarti kita juga harus merasa terancam seperti itu. Ya,
serang Sumatera, wah itu sama dengan menyerang kita. Menyerang ke Sulawesi itu sama dengan menyerang kita. Ini yang dimaksud dari pengertian bela negara. Ya, ini. Kemudian penting bela negara dalam menjaga keutuhan negara ini penting sekali. Yaitu satu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, untuk menjaga kedaulatan negara, membentuk karakter bangsa yang kuat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga sinkretisasi di mata dunia. Ini penting sekali. Ya, siapa yang menjaga keamanan dan ketertiban nasional? Kalau bukan warganya, ya, menjaga kedaulatan siapa? Ya, kalau bukan warga Indonesia. Kedaulatan itu penegakan kedaulatan. Berdirinya negara, ya, berdirinya negara itu tergantung kepada warga negaranya. Ya, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mempertahankan keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mempertahankan? Warganya. Yang mempertahankan keutuhan wilayah, tentunya dengan TNI dan polisi. Ya, sebagai kekuatan itu. Kemudian membentuk karakter bangsa yang kuat. Karakter mempunyai ciri khas. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa pejuang. Betul ya? Bangsa pejuang, bangsa kita. Ya, coba lihat dari mulai Sumatera sampai ke mana itu, ke Papua, semuanya mempunyai senjata. Betul? Betul ya? Kalau kita Jawa Barat senjatanya apa? Kujang, betul ya? Kujang itu senjata orang Sunda, itu kujang. Ya, Jawa Tengah keris, betul ya? Seperti itu. Ambon sana golok atau panah. Jadi tiap wilayah itu mempunyai senjata khasnya masing-masing. Itu adalah merupakan ciri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kita dapat kemerdekaan hadiah bukan? Iya. Bangsa hadiah. Merdeka Indonesia itu dapat hadiah atau dapat perjuangan? Dapat perjuangan. Nah, ini karakter. Kemudian meningkatkan persatuan itu ya harus kompak. Jadi tadi jangan saling jangan saling katakanlah sikut. Ya, menjaga persatuan, harus menjaga toleransi antar umat beragama yang berbeda, saling menghormati antar suku yang berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, menjaga citra reputasi Indonesia di mata dunia, menjaga gengsi itu, menjaga harga diri bangsa di mata dunia. Ini pentingnya dari bela negara. Ya, itu pentingnya dari bela negara, menjaga citra reputasi Indonesia di mata dunia. Kemudian secara kontribusi dalam negara yang pertama untuk aturan hukum. Ya, masuk sekolah jam berapa? 07.00 kita sudah masuk. Jam 07 kurang 5 mungkin pintu gerbang sudah ditutup. Oh, saya dari rumah berangkat jam berapa? Tadi ada yang kesiangan? Ada yang kesiangan tadi? Ada? Nah, nanti jangan diulang ya. Diulang lagi. Jadi operasional pendidikan atau belajar belajar jam 07.00 berarti kita 07.45 atau 07 ulangi 06.45 atau 06.50 kita sudah berada di sini. Ya, siapkan bukunya dari malam. Jangan mau berangkat, kita ambil aja. Ini dilipat masukin saku, ini jalan. Wah, kita saya menerima marura dan jalan. Ya. Kemudian kegiatan bela negara. Kegiatan bela negara untuk siswa apa? Sangkawira Hartika. Ulang Sangkawira kayak kita kemah. Betul? Ada ikut? Kemarin ada yang ikut. Ya, ikut latihan PBB. Ya, ikut penaikan bendera merah putih pada tanggal 17 pelatihan. Nah, ini perlu juga yang menjadi mengikuti kegiatan bela negara. Kemudian menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Seandainya ada bencana dan sebagainya, ya kita. Saya waktu di Culamega, kebetulan waktu itu ada bencana alam, longsor selama 12 hari, ulangi 15 hari. 15 hari semuanya 1 bulan. Ya, kita membantu masyarakat untuk pertolongan. Siapa yang kita ajak ada di sekolah pramuka? Ya, 1 hari kita nyiapkan nasi bungkus itu 5.000, bayar apa untuk pengungsi. Ya, siapa yang menyebarkan itu? Ya, ada. Ya, ada di sekolah yang kita ajak, bagikan ke mama, bagikan ke adik-adik.
anak sekolah. Nah, itu kegiatan sosial. Ya, meningkatkan kemampuan diri. Nah, ini belajar wajib. Kita menuntut ilmu itu dari mulai apa? Dari mulai goyang. Artinya dari mulai gendongan ibu atau ibu kita sampai dengan mau masuk ke liang lahat. Itu kewajiban kita dalam mencari ilmu. Ya, meningkatkan kemampuan diri, menjaga pesantren. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini tadi pajak kewawasan kebangsaan bahas kan. Meningkatkan tujuannya adalah karena Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan negara. Ada ideologi lain selain Pancasila? Tidak ada ya? Nah, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tidak hafal? Hafal semua ya? Karena Pancasila adalah merupakan ideologi kita yang merupakan sumber dari segala hukum. Ya, kemudian meningkatkan pemahaman terhadap konstitusi dan sistem pemerintahan. Paham ada ya, saudara menjadi siswa setelah belajar. Waktu yang akan datang setelah kita mungkin melaksanakan ke jenjang kuliah, ada yang kan makanya dong. Ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi menteri, didoakan benar, didoakan. Gitu. Jadi harus paham tentang konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Ya, kemudian meningkatkan kesadaran pentingnya hak dan kewajiban seluruh warga. Hak dan kewajiban kita seluruh warga negara. Ya, kewajiban kita itu tadi membela tanah. Generasi muda harus merasa terpanggil ya dalam upaya pembelaan negara. Perwujudannya apa? Dengan belajar yang benar, ya belajar yang baik, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Itu tadi sebagai bahan kita dalam supaya ke depan bekal hidup kita. Kalau kita nggak punya ilmu, mana mau dikasih sama orang? Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa mencari nafas sendiri, betul ya? Kita bisa mencari rezeki sendiri seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, maka ketinggalan. Nyari tuangan Allah. Ya, tuh. Kemudian yang berikut menunjukkan rasa bangga terhadap budaya, bahasa dan keanekaragaman. Harus bangga. Ya, bangga. Saya orang Sunda bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, banyak adat istiadatnya, jaipongan, masih ada jaipongan? Masih ada ya, budaya lokal itu harus dipertahankan. Bangga ya tampil di mana di luar negeri dan seperti itu. Ya, kemudian mengembangkan sikap positif terhadap keragaman budaya dan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan. Nah, ini mengembangkan sikap positif seperti apa? Mengembangkan sikap positif. Ya, itu saling menghargai. Menjaga toleransi antar umat beragama, antar suku itu sendiri. Ya, kemudian dalam menjalankan wawasan kebangsaan mengenal dan memahami keberagaman budaya. Penting ya, menguasai sejarah bangsa Indonesia. Nah, menguasai tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, hari kebangkitan nasional tanggal berapa? Ayo. Tahun berapa? Ya, tahunnya aja lah, nggak usah tanggal. 1900 berapa? Ya, 1908 dengan berdirinya Pak Budi. Itu adalah pijakan pertama bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah atau melawan penjajah. Kemudian lagi tahun berapa? Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan apa namanya? Sumpah satu dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa. Yang kedua putri Indonesia mengaku berbangsa satu bahasa Indonesia.
ketika bertanah air itu sejarah perjuangan bangsa itu. Kemudian puncaknya pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945 ya, proklamasi oleh siapa? Oleh presiden pertama kita, Bung Karno sama Bung. Nah, masa hilang lagi? Lupa lagi atau tidak pernah baca? Ya, sejarah bangsa Indonesia memperkuat persoalan kemudian menghargai hak asasi manusia, hak hidup, hak yang mendasar, hak beragama, betul ya? Hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak untuk pacaran, iya itu ya hak yang mendasar untuk meneruskan keturunan, ya. Itu menghargai hak asasi manusia, kemudian meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan juga menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan wajib. Ya, sekarang setiap hari Jumat kita melaksanakan apa? Pembersihan sampah. Di jalan-jalan kita bersihkannya, ada di lingkungan sekolah, di sini di rumah juga ya, buang sampah di tempat. Kemudian partisipasi aktif dalam kegiatan sosial tadi sudah disampaikan. Ya, nah, ini narkoba itu bahaya. Narkoba apa? Rekor narkoba. Sering dengar narkoba. Narkoba itu Pak, katanya nasi rames, kopi susu dan bala-bala. Narkoba ini adalah semacam apa ya, jenis zat adiktif ya, yang dapat mempengaruhi sistem usaha seseorang sehingga mengubah suasana hati, persepsi dan perilaku seorang. Ya, katanya pembawanya senang terus, padahal nggak punya uang. Pembawaannya senang terus, padahal perutnya lapar katanya. Nah, seperti itu. Ini adalah zat adiktif, tidak boleh. Ya, karena apa? Resikonya ini tadi, resikonya sangat besar dan dilarang oleh agama juga. Ya, sama agama dilarang, sama negara juga dilarang. Ya. Tidak ada yang orang apa namanya itu di narkoba ini ya udah masyarakat kena, celakanya minimal masuk penjara, betul ya? Nah, kalau enggak inilah apa namanya judor, tembak mati, ya. Makanya jangan coba-coba yang narkoba, ya bisa. Harus bisa, jangan sampai kita ada punya niat, jangan sampai kita apalagi sampai berbuat masalah narkoba itu. Nah, pemakai bandar apalagi, wah udah apalagi gitu. Nah, itu ya kan itu. Banyak narkoba, ada apa sih pengguna narkoba yang berlebihan dapat merusak organ tubuh, kurus, krempeng. Ya, kemudian dapat psikologisnya, pengguna narkoba dapat mempengaruhi keseimbangan emosi dan pelaku, tidak stabil emosinya. Kemudian ketergantungan, ya, pengguna narkoba dapat berkepanjangan dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Ya, tidak dapat kena sahawat gitu. Ya, ini dari narkoba. Kemudian apa sosial, pengguna narkoba dapat merusak hubungan antara individu, merusak hubungan ya yang tadinya kawan menjadi lawan, betul ya? Temannya banyak jadi sedikit karena apa? Tahu, takut dia berkawan, oh dia pengguna narkoba. Emosionalnya tidak terkontrol. Kemudian dampak ekonomi narkoba dapat menimbulkan biaya besar banyak, ya, satu miskin karena narkoba mahal, barangnya susah. Akhirnya dia karena kecanduan menjual barang, misalkan TV, kendaraan dan sebagainya. Ya, kemudian saya profesional mengenai permasalahan narkoba itu mencegah pengumpahan dan tekanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyebaran dan peredaran narkoba. Ini ya pencegahannya. Kemudian pemberantasan, mengungkap dan menindak sindikat narkoba, cari bicara, ya, tangkap, adili. Kemudian rehabilitasi pengguna, ya, dimasukkan ke tempat pembinaan rehabilitasi. Ini langkah-langkah ya, lengkap. Nah, ini ada geng motor kan di dia ya. Nah, sampai ya, baru dari
narkoba. Salah satunya adalah banyak yang rugi, ya banyak yang rugi, kena bacok dan lain sebagainya seperti itu. Ini kalau sudah ya kelompok orang yang motor itu apa sih? Ini kelompok orang yang mengendarai sepeda motor bersama-sama dan memiliki tindakan perilaku yang merugikan masyarakat. Yang merugikan masyarakat, ya penggunaan jalan seenaknya, ya kan, tidak memperhatikan peraturan lalu lintas seperti itu. Ya, ini yang sampai adalah di sini. Ya, ini Pak. Lanjut. Kemudian dampak buruk bagi masyarakat, kriminal, kekerasan, gangguan ketertiban umum, pelanggaran lalu lintas, merusak citra generasi muda, ya alam bangsa terus menimbulkan ini pembangunan. Ya, jangan sampai nih kriminal curi, ya merampok, misalkan merampas HP-nya orang lain, merampas makanan dan sebagainya. Ya dengan cara kekerasan. Ya, lanjut. Wajahnya penyuluhan menegakkan hukum, pemberdayaan masyarakat, kegiatan positif, penyuluhan memberikan pandangan terhadap ini ya, kemudian menegakkan hukum melanggar kakak, kemudian pemberdayaan berikan keterampilan dikumpulkan, pemberdayaan berikan keterampilan dan sebagainya, seperti itu. Ya lanjut. Kemudian tambah dari pelaku geng motor, sudah tadi. Ini. Minuman keras itu apa? Ayat ini kan? Ayat. Yang sampai ya. Minuman keras adalah sesuatu yang mengandung alkoholnya tinggi, ya, haram, ya, tidak boleh. Ya, minumnya satu gelas begini keluar duduk-dudukan gitu. Yang lanjut. Aduh. Minuman yang mengandung alkohol dapat menimbulkan, itu minuman keras, banyak haram, ciu dan sebagainya. Oplosan-oplosannya nah, si nenek bahaya ini. Ya, konsumsi miras dapat berdampak buruk pada kesehatan, jelas ya, karena ada organ tubuh yang rusak. Ya, kemudian miras juga menjadi faktor penyebab kecelakaan karena tidak kontrol, karena saraf keimbangannya terganggu. Kemudian sosial, konsumsi miras juga dapat mempengaruhi hubungan sosial seorang dengan orang lain. Bener, minuman saeutik gitu kan, rusak gelas mau bedokil bisa gitu. Itu kan kata-kata tanpa ekonomi biaya dikeluarkan untuk membeli miras dapat menjadi beban ekonomi bagi individu. Jelas karena kecanduan, ya setiap malam minggu, mikir dulu nih malam minggu besok minuman, ya sudah disiapkan di tempatnya, tinggal minumannya di mana, akhirnya dia terbebani untuk minum minuman keras, ya. Ini ada yang tahu ini apa prostitusi? Ya, ini apa namanya? Ini yang merugikan masyarakat dan mengganggu apa namanya? Kalau di kita itu atau di Tasik ada namanya itu peraturan daerah tentang tata nilai, ya, betul ya? Miras, prostitusi itu apa namanya? Pekerjaan yang dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Apalagi di Tasik ada namanya peraturan daerah tentang tata nilai. Ya, lanjut. Ini pengertian, ya, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan minum imbalan dalam bentuk dan barang untuk melakukan apa sesuai dengan orang lain yang tidak selingkuh. Ya, punya duit, ada uang, gitu kan, punya harta banyak dan sebagainya. Itu kegiatan ilegal, tidak boleh. Ya, lanjut. Banyak kondisi sama, banyak yang seringkali mengalami psikologi seperti depresi, kecemasan, stres. Kemudian fisik, pelaku kondisi juga rentan terhadap penyakit menular. Ya, kemudian dampak sosial, kemudian kondisi dapat merusak citra dan masyarakat. Jelas, ya, ekonominya, kemudian kondisi dapat merusak citra dan masyarakat, terutama bagi generasi.
jauh bahaya di tasik. Ya kan. Baik pencegahannya, penyuluhan untuk mencegah, rehabilitasi, pengawasan penegakan hukum, peran keluarga dan institusi. Lanjut. Penggunaan medsos yang cerdas. Nah, lanjut. Pengertian platform atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi berbagai konten dengan orang lain secara online. Nah ini pengertiannya, ya, bikin konten, blog. Kalau menghasilkan uang sih nggak apa-apa, tapi kita harus bijak dalam penggunaannya. Ya, jangan setiap kali berita yang masuk ke WA kita langsung kita share atau langsung kita bagi. Nah itu yang bisa merusak, yang bisa merusak generasi muda, kawan-kawan. Jadi kita harus pilih mana yang perlu di-share atau tidak. Kalau tidak perlu di-share atau misalkan merugikan untuk kita, untuk kawan kita, ya sudah dihapus saja. Ya, jangan juga kita dia kok ngirimnya bahasanya begini terus. Ya, kita sudah ajak, kita sudah himbau, masih juga di grup bisa itu saja beritanya. Yang kita tidak suka ya sudah dibuang saja, dihapus. Ya, jelas ya? Nah, jadi memperluas jaringan pertemanan, memperoleh informasi yang berguna, kemudian menyebarluaskan informasi positif, menjaga reputasi diri, membangun bisnis. Nah, ini pentingnya penggunaan. Ada nggak nilai bisnisnya ini? Jual pakaian ditawarkan grup dan sebagainya, itu bagus. Ya, kemudian informasi, kemudian menjaga reputasi diri. Jangan sampai kita sembarangan foto, selfie, bisa nanti malah reputasi kita jadi menurun. Ya, kemudian cara penggunaan medsos, memilih informasi yang akurat, berpikir sebelum posting, menjaga etika dan sopan santun dalam bermedia sosial, menghindari konten yang bersifat pornografi atau kekerasan. Hati-hati ya. Ada ini Pak, ada cyber, ada ini jangan sembarangan nge-share itu berita yang memojokkan seseorang atau merugikan bangsa ini atau merugikan Indonesia ini. Itu ada cybernya. Nah itu ada yang jadi jangan dikira kita memposting terus orang lain nggak tahu. Ya mungkin saya dengan adik itu bisa, tapi kalau dari negara itu bisa membuka itu ya. Hanya hati-hati dalam penggunaan dan sebagainya. Ya lanjut. Baca. Lanjut. Tuh. Bebas. Ya. Lanjut Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang tak. Kemudian stop. Ini tadi ya katakan tidak pada perbuatan Pak. Lanjut Pak. Orang tua berupaya yang baik buat. Lanjut. Tenanglah selalu jasa orang tua yang mempersyaratkan kita. Generasi muda Indonesia berbuatlah yang terbaik untuk negeri ini. Jangan ibu pergi menangis karena ulah kita. Nah ini bahasanya sederhana, tapi kalau diimplementasikan, kalau kita tidak ngerti, ya tidak akan ada manfaatnya. Harus dipahami. Ini itulah pentingnya sedangkan pentingnya bernegara, wawasan kebangsaan, menjaga keutuhan. Untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, kita harus punya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, harus mempunyai tentang siapa untuk bela negara. Ya, dalam undang-undang itu sudah diatur di situ. Ya, hindari pergaulan bebas, hindari minuman keras, hindari apa lagi? Nah itu insya Allah ya apa yang menjadi cita-cita kita akan tercapai. Ya ada Pak, habis. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum menutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ini jumlahnya berapa? Mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Laki-laki memang berapa? 1, 2, 3, 4 9 orang ya? Memang 9 orang. Lebih.
Lebihnya berapa? Banyak. Kalau putrinya berapa putrinya? Ada berapa? 10, 20, 30, ini berapa ini? Ya. Kita ulangi. Ya, berapapun jumlahnya yang penting bisa diterima, bisa diserah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan ke ayah Pak? Nyambung nggak yang tadi saya sampaikan? Nyambung ya? Nah, intinya kita itu harus baik-baik. Ya, jangan sampai melanggar aturan di rumah, melanggar aturan di sekolah, melanggar aturan pemerintah. Ya, kalau sampai melanggar berarti ada apa? Ada sanksi. Ada sanksi. Ya, ada sanksi ringan, ada sanksi berat. Seperti itu. Jadi jadilah warga negara yang baik. Betul? Bapak doakan mudah-mudahan yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik sekalian, kami dari PPS Kelurahan Sukawitra, panitia pemungutan suara Kelurahan Sukawitra. Yang saat ini kebetulan kami sebetulnya dari minggu kemarin kami mohon izin memerlukan waktu untuk diagendakan bersama rekan-rekan di SMK DPI ya, Duta Pratama Indonesia, dan kebetulan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sosialisasi pemilu segmen pemilu pemula. Ada yang sudah berumur 17 tahun? Ada yang 16? Ya, ini kelas berapa ini? Oke, nah teman-teman mungkin saya hanya membuka saja, nanti akan disampaikan nggak lama sih, paling sekitar 1,5 jam mungkin ya. 10-15 menit, mohon maaf ya. Baik, nanti akan dilanjut sama rekan saya Pak Ijang di sebelah saya sudah siap kan? Siap untuk menyampaikan. Baik, nanti kurang lebihnya akan sampaikan juga. Terima kasih rekan-rekan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Adik-adik sekalian yang saya hormati, perkenalkan, saya salah satu anggota dari PPS Kelurahan Sukawitra dan Pak Nono adalah selaku ketuanya. Yang rekan saya yang satu lagi Ibu Yunia nggak bisa datang ke sini berhubung ada acara di Grand Metro dalam acara sama ODP. Dan itu dengan kesempatan ini yang berbahagia adik-adik, apa nama sekolahnya nanti? Duta Pratama Indonesia. Tadi ada apa nih? Ada yel-yelnya ya? Yel-yel apa namanya tadi? Mas. Di kesempatan ini saya memegang
tradisi Parmas, yaitu partisipasi masyarakat. Dengan kesempatan ini mendatangi sekolah, yaitu dalam rangka mengenalkan adik-adik sekalian di segmen pemula. Ada beberapa segmen, diantaranya yang pertama, yang awal dari KPU yang perlu disampaikan, yaitu di segmen pemula. Segmen pemula ini kisaran usia 17 tahun ya. Rata-rata 17 tahun apa? 17. Ada yang belum ya? Nanti satu hari sebelum hari H, namun mau nanya dulu, pemilu itu tanggal berapa? Tahun berapa? 2024 tanggal berapa? Wah, tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, yang tanggal 13 Februari 2024 pas 17 tahun ada. Nah, itu masuk. Jadi pokoknya pas masuk 17 tahun besoknya bisa apa? Bisa ikut bos. Yang akan saya perkenalkan di kesempatan ini yaitu diantaranya sekedar mengantisipasi, mengingatkan sekaligus mengajak adik-adik sekalian untuk berpartisipasi nanti dalam rangka pemilu di tahun 2024 itu, dan tolong dicek, maksudnya supaya adik-adik sekalian bisa terdaftar pas waktu atau usianya di 17 tahun. Kalau saya bertanya apa artinya KPU, kepanjangan dari KPU apa? Komisi Pemilihan. Komisi Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum ada berapa tahap? Yang pertama Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang kedua KPU Provinsi, yang ketiga yaitu KPU Kota dan Kabupaten. Di sini saya kepanjangan tangan, tahu kepanjangan tangan? Yang lebih mendasar itu PPS. PPS itu sekedar wawasan, yaitu panitia yang menyelenggarakan pemilu di kelurahan atau desa. PPS tahu artinya PPS? Apa? Apa? PPS itu di kelurahan, ada di kecamatan yaitu namanya PPK. PPK dibentuk oleh KPU Kota Kabupaten. Yang lebih inti di kesempatan ini di segmen pemula, sekedar mengingatkan kembali adik-adik sekalian bahwa nanti di tanggal 14 Februari 2024 kita akan memilih. Apa yang dipilih? 5 diantaranya. 1 presiden, kedua DPD, ketiga DPR RI, ketiga DPRD, terus DPD. Ada berapa? 5. Nah, cerah bupati serang gubernur, bupati serang gubernur mah di bulan apa? November ya, bulan November. Pilkada itu namanya. Jadi tolong diingat nanti waktu pas penyoblosan ada 5 yang kita akan pilih, diantaranya presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, serta DPRD daerah itu yang ada di kabupaten kota. Ada pertanyaan dari sekalian? Kenapa tidak? Gitu ya, Pak. Udah.
Berhubung nggak ada pertanyaan, udah segitu diantaranya. Kembali saya sekedar mengingatkan dan mengajak kepada teman-teman sekalian, Anda semua, adik-adik semua yang ada di rumah atau di sekolah yang lain, mengajak ayo kita sukseskan pemilu tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin tadi sekilas ya, kami hanya memberikan gambaran umum saja sebetulnya, karena untuk kepemiluan mengingat rekan-rekan ini kan pemula. Ada yang memang sudah berusia 17 tahun pada saat ini, ada juga yang memang 17 tahunnya itu pada saat nanti tanggal 13 Februari 2024 ya. Karena teman-teman tolong dipastikan juga, nanti diinformasikan juga ke saudara ataupun teman yang sudah mencapai 17 tahun ataupun nanti 17 tahun pada hari H ya, tanggal 13 Februari itu teman-teman bisa cek DPT online. Nanti klik aja di Google, cek DPT online. Nah, teman-teman tinggal masukkan link. Nah, nanti keluar terdaftarnya di mana ya. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang orang Cipawitra, nanti terdaftarnya di Kelurahan Cipawitra itu di TPS-nya nomor berapa. Nah, itu nanti teman-teman bisa disampaikan, itu cek DPT online ya. Nah, nanti tinggal masukkan link, ada daftarnya. Nah, itu nanti tinggal diklik, itu akan muncul ya. Nah, kenapa penting teman-teman jangan sampai golput ya. Nah, pemahaman saja. Jadi teman-teman ini menentukan ya, kalau di pemilihan umum itu satu suara pun gitu ya. Terus hindari money politik. Nah, teman-teman mungkin tahu, apalagi yang pemula nanti mesti banyak nih. Kalau ada salah satu parpol atau siapa lah mungkin gitu ya, kader yang mau mencalonkan, itu teman-teman kasih 50.000, pilih saya biasanya kan kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu tolong jangan dianggap ya yang kayak gitu. Pilih sesuai hati nurani. Jadi kalau misalkan saya maksudnya orang ini nih gitu kan misalkan ya, atau misalkan mungkin mengikuti orang tua gitu kan, atau gimana, biasanya kan kayak gitu contohnya ke orang tua nih, pilih siapa atau pilih siapa gitu kan. Nah, itu lebih baik ya daripada kita kasih 50, dikasih 50.000 rupiah, itu kan buat kuotanya kan gak nyampe sebulan kan ya. Nah, ini kita kasih 50.000, nah mereka itu nanti jadi itu kan 5 tahun baru dia ganti. Kalau misalkan yang ngasih 50.000 tuh ya jadi misalkan bisa anggota apa gitu kan, atau presiden, dia tuh 5 tahun, kita 50.000 loh dikasih. Nah, tapi kalau memang dia bermain misalkan jangan kasih apa-apa, cuma pilih saya, visi misi saya begini, tidak menjanjikan misalkan hal-hal yang di luar nalar, mending kita pilih itu aja ya. Jadi supaya kita tidak teman-teman ini tidak tergoda. Pasti nanti banyak lah ya, ada memang ada yang kasih juga gitu kan, tapi ini kan banyak, ada 5 pemilih, diawali dari presiden dan wakil presiden, terus dilanjut DPR RI pusat, terus DPR RI provinsi, terus DPD provinsi. Nah, ditambah di tingkat kota itu ada DPRD kabupaten kota. Ya, nanti teman-teman kalau misalkan masuk ke TPS itu akan dapat 5 lembar, mungkin ukurannya agak besar ya, tergantung banyaknya peserta pemilu ya. Misalkan ini DPR RI, kalau misalkan presiden sih mungkin kalau 3 atau 4 mungkin ukuran 4 kertas lah mungkin ya, atau mungkin bisa lebih agak gede sedikit. Nah, tapi kalau untuk biasanya kalau untuk DPR RI dan DPRD kabupaten kota atau provinsi itu nanti akan lebih besar, karena peserta pemilunya yang ikuti itu akan lebih banyak di tiap-tiap daerah. Nah, teman-teman gini juga, kalau misalkan teman-teman ada itu orang mana? Tinggalnya di mana? Paraman. Nah, misalkan kita ke Paraman, nah itu berarti kan maksudnya itu di wilayah Kota Tasik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoblos di luar Kota Tasik ataupun misalkan di luar dari TPS yang terdaftar di sana, nah itu nggak semua kita bisa coblos ya. Kecuali kalau memang masih lingkupnya satu kabupaten gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngambil kota, kita wilayah di kota, kita coblos di kabupaten
kabupaten itu bisa-bisa saja nanti menggunakan formulir yang lain ya. Tapi nanti pilihannya ada yang bisa dipilih sama kita, ada yang juga enggak. Nah itu. Nah teman-teman, saya mengingatkan lagi ya, utamanya itu teman-teman tolong dicek DPT online. Udah punya nih kan semua ya NIK. Nah mungkin bisa dihafal nanti teman-teman, nanti dicek ya, takutnya belum terdaftar. Kalau memang belum terdaftar itu diinformasikan ke Pak RT ataupun Pak RW ataupun terdekat, ataupun bisa ke kami langsung ke PPS ya, ataupun ada memang yang dari luar Cipawitra itu bisa ke PPS atau ke kelurahan atau ke desanya masing-masing ya. Oke, mungkin begitu saja Pak. Jadi ada tambahan? Cukup aja. Ya. Rekaman. Oh iya, yang ada yang udah punya KTP belum ini? Ada ya? Ada yang masih belum? Nah kalau yang belum, tolong belum perekaman ya. Itu kalau untuk wilayah Kecamatan Menghubungi itu hari Sabtu juga kita buka pelayanan di kecamatan ya. Cukup membawa fotokopi KK dan daftar pelayanan ya. Jadi itu perekaman ya. Nah nanti bawa fotokopiannya aja ke kecamatan. Nah itu dimungkinkan kalau untuk pemula ya yang baru memiliki itu insya Allah nggak lama ya sebenarnya ada. Terus nanti juga rekan-rekan itu bisa minta juga KTP digital ya. Jadi nanti KTP digital teman-teman misalkan bawa HP, bawa alamat email, nomor yang aktif sama HP Android ya. Jadi bisa nanti teman-teman bisa kalau butuh apa-apa KTP itu tinggal ada di HP ya. Itu KTP sama kakaknya udah link ya. Sama yang di Sukcapil. Nah, itu aja. Mungkin cukup saja ya. Mohon maaf ini mengganggu aktivitas, mengganggu waktu teman-teman. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.